Halo teman-teman, selamat datang. Saya kali ini mau bincang-bincang atau diskusi lah lebih tepatnya sama Riana Julianti yang sering-sering saya sebut di video. Nah, kebetulan Riana Julianti ini dia suka dengan yang berhubungan dengan parenting. Jadi mungkin kita bakal bahas itu malam ini dan Riana juga bakal menceritakan sesuatu dari pengalaman dia tentang kehidupan dia yang pernah dia alami. Pastinya itulah kurang lebih. Oke, ya jadi Dot, eh, kan kamu punya pernah kenal dengan seseorang yang sifatnya menurut kamu begitu, terus itu ada hubungannya dengan parenting atau apapun lah. Nah, jadi mungkin kamu bisa cerita lebih awal pertama atau pendahuluan dulu, sifatnya seperti apa, terus kebiasaannya seperti apa gitu loh, Dot. Oke? Coba jelasin. Iya, sebenarnya tadi tuh kita lagi bincang ceritanya gitu. Jadi cerita kita lagi bincang santai, kemudian pas kita lagi ngobrol-ngobrol di tengah jalan, terus tiba-tiba Fanza tuh kayak, kenapa kita nggak bikin Zoom meeting aja ya? Terus kayak ala podcast gitu kan. Sebenarnya itu kayak, aku tuh bukan ahli di bidang parenting, tapi memang aku belajar sedikit-sedikit lah dari aku SMA dulu kan. Sebenarnya dari perilaku kita bukan orang lain doang ya. Sebenarnya semua perilaku kita, karakter kita itu tuh ada ataupun berkaitan dengan parenting orang tua kita di masa itu mungkin gitu kan. Karena yang kita tahu kan dari bayi aja di umur di kandungan 4 bulan dia sudah benar. Karena memang indera yang pertama kali Allah turunkan ke manusia itu adalah indera pendengaran, kemudian indera penglihatan. Penglihatan sendiri yang aku tahu memang dari bayi usia 2 minggu atau 1 minggu ya, aku agak lupa, itu sudah mulai diberi penglihatan, tapi dari cahaya-cahaya yang ada, dia sudah bisa merespon. Kemudian misalnya dari, apa ya, ada subjek di depan dia, itu, apa namanya, ada jaraknya berapa senti, itu udah bisa kelihatan gitu kan. Dan udah bisa kelihatan jelas itu dari bayi usia 2 bulan kalau nggak salah. Tapi yang pengen kita garis bawahi di sini adalah aku melihat adanya orang gitu ya, aku melihat misalnya temen aku nih, yang ternyata ketika dia yang udah seusia kita, udah 25 ke atas, 27, 28, dan ternyata ada sesuatu yang mengganjal gitu dari, lingkungan teman sebayanya. Kok bisa teman sebayanya maksudnya? Karena aku melihat dia itu seperti nggak ada boundaries untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia ingin berteman dengan temannya, pasti dia itu memberi gift atau hadiah tertentu dan hadiah itu tuh terus-menerus dia ulang-ulang gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Kamu tuh dengan cara kamu nggak ngasih hadiah secara terus-menerus, BTW hal ini aku lakukan karena itu udah over menurut aku, karena setiap kali ketemu pasti dia ngasih terus gitu kan, padahal temennya nggak minta," gitu. Aku bilang gini, "Kamu tuh dengan cara kamu nggak ngasih hadiah pun, sebenarnya kamu tuh masih bisa berteman sama mereka kok, jadi kamu tuh nggak usah khawatir atau kamu tuh nggak usah takut kalau kamu nggak punya teman nantinya," gitu. Dan ternyata perilaku itu juga yang membuat dia gini loh, jadi ketika dia emang banyak memberi, orang itu harus mau temenan sama dia, gitu. Dan hal itu dia lakukan ketika temennya misalnya ada yang nggak ngebela dia, dia bilang, "Tapi kan, aku kan udah sering nraktir kamu, tapi kok kamu malah kayak nggak ngebela aku walaupun di saat posisi dia salah atau benar," gitu. Dan itu kan jadinya ke kita kayak ngelihatnya mungkin dari orang kacamata awam gitu ya, kayak kacamata awam tuh pasti kita ngeliatnya gini, kayak, "Nih orang toksik banget deh."
di apa, hubungannya dia, hubungan pertemanan dia gitu kan. Padahal kalau misalnya kita telisik lebih jauh, kita telaah lagi nih, sebenarnya hal itu tuh, sangat berkaitan dengan gaya parenting orang tuanya dari dulu pada saat dia, usia dini itu, gitu. Kenapa bisa berhubungan? Ya kembali lagi ke awal, yang tadi aku bilang, apalagi yang namanya manusia itu, lingkungan yang paling penting itu ataupun yang paling utama itu pasti lingkungan keluarganya, ya enggak? Nah, kemudian ketika aku telah lebih lanjut, aku dekati, aku lihat lagi dan ternyata ada yang salah di pola parenting atau gaya parenting pada bapaknya, dan hal itu terjadi sejak dia kecil banget, pokoknya dari dia mungkin balita kali ya, aku nggak tahu pada saat dia bayi gimana karena aku tidak berada di posisi itu. Tapi ketika aku tahu faktanya, oh ternyata dia emang dari dulu nggak deket, yang pertama dia nggak deket sama bapaknya. Terus yang kedua memang, dulu itu banyak terjadi mungkin kekerasan verbal maupun nonverbal dari bapaknya itu. Dan kemudian juga sejak dia beranjak dewasa, dia itu ada ayah, ada bapak, tapi dia serasa tidak punya bapak karena memang tidak ada, apa ya, kayak pelajaran atau nasihat yang bisa dia petik dari bapaknya. Sedangkan yang kita tahu, sebenarnya anak itu sudah bisa meniru orang tuanya sejak dia balita, ya enggak? Kamu bisa ini deh, bisa non-mute deh, kamu kamu bisa nggak di-mute? Takut berisik sih. Nggak apa-apa, aku mau nanya deh, dulu Ya, gaya bapak kamu yang kamu inget sampai sekarang, eee, kan aku tahu nih kamu deket banget sama papa kamu kan. ya. Nah, kamu tuh deketnya dari kapan sih? Dari usia berapa gitu? Berapa tahun? eh Kalau dari usia berapanya, tentunya aku nggak ingat ya. Tetapi dari aku kecil itu aku udah deket banget sama papa saya, udah deket banget. Jadi kita sering diajakin mandi bareng, diajakin pergi apa ngobatin hewan, terus diajakin jalan-jalan. Pokoknya aku tuh lebih sering diajakin papa gitu loh. Jadi aku sama papa itu dibilang deket banget lah. Sampai-sampai waktu kecil aja aku juga sering tidur sama papaku. Aku pegang tangan papaku sambil tidur. Jadi tangan papa itu udah kayak guling. Terus papaku tuh tidur bareng bareng si Zulfi, adik aku yang di bawah aku adik aku yang pertama. Jadi kalau soal ditanya dekatnya sejak kapan itu dari kecil. Nah, cara didiknya seperti apa? Cara didiknya itu mungkin kalau orang tua laki-laki agak khusus ya cara didiknya beda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu dia langsung ngajak, ngajak misalnya ke sawah, dia ngajakin aku ke sawah. Terus papaku juga ngajakin aku buat bertani, berternak gitu. Terus juga ngajakin berenang. Bahkan aku ingat sekali tuh kalau misalnya setiap pagi itu kalau nggak ada air pasti papaku ngajakin mandi danau. Nah, itu ingat-ingat banget waktu waktu itu masih taman kanak-kanak. Jadi pendidikan orang tuaku seperti itu dulu. Ya, berarti di awal itu sudah life skill, terus juga diajarkan tentang, eee, karakter kamu tuh sudah ditumbuhkan dari situ gitu, karakter kemandirian, tanggung jawab, ya kan? Terus juga, mungkin dulu diajarkan karakter kasih sayang kali ya, sama orang tua kamu itu kan. Bukan jadi gini loh, aku melihat fenomena kalau orang-orang melihatnya kayak, eee, yang mengajarkan karakter kasih sayang itu cuman ibu, padahal enggak, tugas ayah juga ada di situ, gitu. Nah, kita balik ke topik lagi, ini kita bisa jadi perbandingan di mana pola asuh dari ayah dan ibu itu, berperan, kemudian ada di satu sisi lain ada kasus yang mana anaknya itu pola asuh dari orang tuanya itu tidak peran apa ya, tidak berperan dengan maksimal kali ya, bisa dibilang gitu kan. Aku nggak bisa menghakimi juga di situ karena aku nggak tahu kondisinya tuh pada saat itu gimana psikis ayahnya, aku nggak tahu kan. Cuman yang aku tahu akibatnya itu ketika dia dewasa seperti apa dan ternyata dia tuh nggak punya, jadi balik lagi ke temen aku itu, dia nggak punya boundaries untuk dirinya sendiri. Dia nggak tahu gimana caranya bisa bikin dia bahagia, yang penting yang dia tahu itu adalah dengan cara dia banyak memberi, orang juga tuh bakal nemenin dia. Tapi kan sebenarnya definisi temen tuh bukan cuma soal materi, ya nggak sih?
ya kan? Iya, Nah, terus setuju. juga dia tuh harus tahu sebenarnya kebutuhan di heeh, jadi kebutuhan dirinya itu tuh, dengan cara pertemanan dia yang baik itu kayak gimana. Kan harus di ini dong, kita juga harus seleksi dong teman mana yang misalnya baik buat kita, kayak gitu. Nggak semua teman tuh bisa diterima, jatuhnya gitu kan. Terus, teman mana yang bisa membangun misalnya. Nah, aku melihat fenomena ketika dia kehilangan, karakter ayah pada saat dia kecil sampai akhirnya ketika dia dewasa, dia tumbuh, dengan menjadi orang dewasa yang sebenarnya nggak terlalu pede ya, bisa dibilang. Ya nggak sih? Nggak terlalu percaya diri gitu dengan dirinya sendiri gitu. Ya itulah, yang aku tekankan tadi, kita itu harus, kita sebagai calon orang tua ya, harus, aware gitu dengan, hak-hak anak, terus juga kewajiban kita sebagai orang tua, nanti ke depan itu harus seperti apa, membangun karakternya seperti apa, bagaimana, itu semua udah harus kita pelajari dari sekarang, dari sebelum kita punya pasangan, bahkan dari sebelum kita menikah, kayak gitu. Ada tanggapan nggak kira-kira dari Nah, kalau nggak salah aku juga pernah dengar, aku nggak tahu ini dengar atau baca di beberapa artikel gitu, ada yang bilang bahwa kalau kasus yang orang yang selalu ngebayarin atau ngetraktir orang terus dia mengharapkan sesuatu dari traktiran tersebut, artinya ada udang di balik bakwan lah, atau tidak ada makan siang yang gratis lah gitu loh. Ada harapan yang diharapkan dari kebaikan yang dilakukan itu kan, kata kamu kalau nggak salah ada penyakitnya apa, NPDM apa apa gitu, aku lupa. oh enggak, jadi sebenarnya kalau penyakit, bukan ya pokoknya NPD itu, dia tuh, narcissistic apa, personal disorder ya. Yes. Nah, jadi itu tuh lebih ke dia nggak merasa kalau dia tuh salah, ke orang lain. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia tuh nggak merasa kalau dirinya tuh salah, dan dia tuh selalu membenarkan apa yang sebenarnya itu menjadi kebaikannya, tapi dia selalu benarkan kayak, "Nih orang kenapa jahat sama gue kayak gini, padahal gue tuh udah baik sama dia." Padahal di balik itu, orang lain tuh bisa jadi kayak misalnya ada perilaku yang tidak baik ke dia, itu karena dirinya sendiri gitu, yang dia lakukan di masa lalu, tapi dia tuh nggak nyadar karena dia merasa kalau dia itu yang paling benar. Nah itu salah satu gejala dari MPD, tapi aku tuh nggak ngerasa kalau dia tuh kayak, aku nggak bisa ini nih, nggak bisa langsung, mendiagnosa kalau dia kayak gitu karena kan aku bukan psikolog atau psikiater kan, kayak gitu. Cuman kalau yang aku lihat itu, ya itu sih sebenarnya yang kita tekankan itu pola asuh dari orang tuanya seperti apa. Terus, di sini itu kita bisa melihat ya pola asuh dari bapak itu kan sangat penting. Yang kita tahu sebenarnya di dalam Al-Quran itu tanpa kamu sadari ada berapa cerita tentang pola asuh dari ayah ke anak? Coba, bisa hitung nggak itu sebanyak apa? Yang pertama dari surat Al-Luqman, ya nggak? Luqman dan anaknya, ya kan, menceritakan tentang kebijaksanaan, tentang tanggapan dari masyarakat sekitar, yang ketika anaknya itu menaiki kedelai ataupun orang tuanya menaiki kedelai itu kan, akan ada Sorry, komentar sorry, sorry. orang Keledai maksudnya mungkin. oh ya maaf, keledai. Bukan kedelai. Kedelai dimakan tuh. Kedelai dimakan. Oke, oke, oke. Waduh. Nah, terus yang kedua, cerita tentang, eee, Nabi Ibrahim yang merelakan anaknya, Nabi Ismail. Tapi di situ juga diceritakan tentang kedekatan Ibrahim dan Ismail. Terus kemudian ada tentang Nabi Hud dan anaknya ya. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh bagaimana peran dia untuk menolong keluarganya, sekaligus anak yang membangkang kepada Tuhan. Ya nggak? Nabi Nuh juga ada kan perannya di situ. Ada lagi nggak sih kamu kamu bisa ngasih tahu nggak, apalagi cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran tentang peran ayah terhadap anak? Sebenarnya banyak loh, tapi mungkin bahasan kita tidak ke situ karena kalau kita bahas fokus ke sana, memperpanjang ke sana bakal panjang ceritanya. Jadi kita Enggak, mempersempit. aku mah ternyata udah
memberi tahu atau memberi peringatan kepada kita gitu, kalau ayah itu harus berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Jadi jangan cuman laki-laki itu tugasnya atau ayah itu tugasnya untuk mencari nafkah doang. Enggak sampai situ loh. Bahkan dalam hadis Nabi pun mencari nafkah aja itu tuh harus, sambil menyuapi istrinya ya. Ya nggak sih? Suami itu dianjurkan untuk memasak dan menyuapi istrinya. Jadi definisi nafkah itu tuh bukan hanya lu ngasih duit, lu nyari duit doang, enggak, duit itu harus lu olah lagi sebagai makanan. Nabi itu nganjurinnya kayak gitu, tapi di zaman sekarang ya kamu tahu sendiri kalau, mmm, misalnya perempuan yang nggak bisa masak, yang nggak bisa di dapur itu banyak yang kena judgemental dari masyarakat sekitar gitu. Banyak yang pokoknya dapat komentar negatif lah ya, gitu. Padahal kan sebenarnya dalam satu rumah tangga itu, dua-duanya berperan penting loh, dua-duanya. Dua-duanya pun saling ngertiin gitu, ya enggak? Ada komentar lagi nggak dari kamu? Ya emang harusnya gitu, duanya peran penting. Tapi kalau soal apa nafkah nih kayaknya bakal menguntungkan perempuan ini. Kalau seperti kalau kamu fokus ke situ bakal menguntungkan perempuan. Aku nggak tahu tujuan kamu apa Kan ngomong itu, tapi tapi kan maksud aku tuh, perempuan tuh, mmm, dia juga harus mencari keberkahan ketika dia melayani suaminya, dengan cara dia masak. Tapi ingat ya, masak itu nggak wajib loh bagi perempuan, ya nggak? Setuju nggak sama statement yang tadi? Wanita itu aku setuju. Aku gimana? setuju statement itu. Tapi ya eh setuju, tapi kan nggak ada salah kita berkreasi gitu loh. Masak itu, Dot. Masak itu sesuatu pekerjaan menurut aku ya menyenangkan. Kalau aku sendiri karena aku lumayan lumayan suka masak, jadi se- ketika aku masak itu aku merasakan hormon kebahagiaan aku tuh meningkat gitu. Nggak tahu apakah itu testosteron, apakah itu apa aku nggak tahu. Muli jadi beliau tuh bilang di podcast-nya Najwa Shihab di Narasi. Dia bilang, "Sebenarnya memasak itu adalah bukan kewajiban, tapi menciptakan kebahagiaan itu sendiri." Jadi, dia tuh senang masak gitu kan. Dia perempuan masak bukan karena wajib, tapi karena dia seneng sama masak itu. Terus dia misalnya belanja ke pasar tradisional yang mungkin sebagian orang-orang nggak suka belanja ke pasar tradisional, tapi dia suka karena ada kesenangan tersendiri kayak gitu. Tapi kalau aku melihat sebagai kacamata aku sebagai pasangan nih ya, aku senang masak karena aku ingin membahagiakan pasanganku juga, kayak gitu. Jadi, yang dikatakan masak kalau misalnya kita, melihat itu secara luas ya, aku melihat masak itu adalah skill yang harus dipunyai semua orang, baik itu pria maupun wanita. Kamu setuju nggak? Ya aku setuju aja karena ilmu masak pun terpakai gitu loh. Jujur ya, jujur nih, jujur. Aku, Dot, karena mamaku suka masak, Dot, aku bahkan ngebayangin betapa enaknya olahan ikan mamaku. Dan olahan tersebut tidak bisa didapatkan ketika aku ngerantau di Jakarta saat ini. Nah, momen itulah aku ngerasain, wah coba ya ada ikan ini enak nih, wah ada peteknya, wah sambalnya kayak begini enak. Jadi aku menyimpan di otak aku bahwa masakan mamaku seperti ini. Coba, coba kalau seorang ibu nggak berperan di situ, sayang nggak sih rasanya? Emang sih ini opsional ya, tapi ngerasa sayang aja bahwasanya anaknya tidak nge-save ke otaknya bahwasanya rasa dari masakan mamahnya seperti ini misalnya gitu loh. Iya, makanya kan banyak orang kayak rindu masakan mama, rindu masakan ama gitu kan misalnya kalau di bahasa Minang ya. Nah, karena apa? Rasa dari cita rasa masakan mamanya sendiri itu sudah save di memorinya dia gitu, memorinya si anak. Bahwa kalau misalnya dia lagi ngerantau, terus ketika tiba-tiba dia melihat satu masakan di masakan Padang, pasti dia inget mamahnya gitu. Nah, di situ tuh yang membuat dia rindu pulang akhirnya. Nah, Dan makanya aku itu bilang pun ke Rindut.
Makanya aku bilang tadi rugi rasanya kalau kita tidak mengambil peran di bidang itu gitu. Iya. Dan akhirnya kalau kalau kamu nanya ke diri aku secara personal ya, aku lebih memilih, menjadi ibu yang memang bisa masak apa aja gitu untuk anak-anakku nanti. Tapi kalau misalnya ini balik lagi ke topik mungkin ke topik tentang wanita kali ya. Aku, eee, sebenarnya kalau kamu pribadi lebih suka wanita yang berkarir atau wanita yang pinter di rumah, di dapur, atau memang dua-duanya? Kamu lebih milih mana? Ini sebenarnya ini udah keluar dari konteks bahasan kita sebenarnya. Tapi oke lah, karena kamu udah ngajuin pertanyaan ke aku coba jawab. Aku pilih yang mana gitu loh. Kalau aku mungkin agak berbeda dari jawaban orang-orang. Pasti orang-orang bakal milih salah satu dari pertanyaan yang kamu ajukan tadi. Tapi kalau aku sederhana, sederhana banget jawabannya, Dot. Aku adalah ketika perempuan itu suka A, kerjakan. Suka B, kerjakan dan bertanggung jawablah dengan pekerjaan itu. Oh, jadi apapun pekerjaannya. Menurut kamu ibu rumah tangga itu, salah satu pekerjaan atau gimana? Eh rasanya kurang pas ya kalau kita anggap itu semacam suatu pekerjaan karena kalau pekerjaan itu Dut, pasti ada yang ngegaji Dut. Jadi kalau ibu rumah tangga dianggap semacam suatu pekerjaan, aku ngerasa kayak kurang pas gitu loh. Tapi aku menganggap ibu rumah tangga itu adalah eh apa tanggung jawab dia atas rumah tangga yang dipilih gitu loh. Oh, jadi menjadi ibu rumah tangga itu adalah suatu pilihan atas tanggung jawab dia untuk menjalani, kehidupan yang sudah dia pilih, gitu ya maksud. Kalau aku begitu karena statement itu jauh lebih tepat daripada mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan gitu loh. Tapi wait, wait, wait. Tapi kok aku ngerasa jadi aku yang narasumber gitu. Dialog, masa monolog? Kayak nggak enak dong kalau aku monolog, kami ini kira ini seminar, kan bukan. Iya, iya, iya. Tapi sangat disayangkan ini Zoom-nya belum pro, jadi sisa 4 menit lagi waktu kita buat diskusi di Zoom seperti ini. Mungkin lain kali kita bisa membahas membahas sesuatu yang lebih familiar di orang-orang nanti, Dot. Tapi back. Aku yang ini terkait tentang, kedudukan wanita ya. Wanita itu sebenarnya dia itu bisa memilih dua-duanya, kenapa harus jadi salah satu? Kenapa kenapa yang satu jadi wanita karir, terus kemudian ketika dia jadi wanita karir, dia nggak jadi ibu di rumahnya, kan nggak kayak gitu. Dia juga punya peran dan tugas terhadap, rumah tangganya sendiri, terhadap anak-anaknya sendiri kan. Makanya dibilang, di dalam Al-Quran atau hadis itu aku lupa, salah satunya ya dalilnya itu, yang menceritakan kalau misalnya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, tapi perempuan itu pemimpin bagi anak-anaknya, ya enggak? Dan kemudian kita semuanya itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Oh itu hadis, kalau nggak salah itu hadis. Iya, aku lupa bahasa Arabnya tapi kayak gitu aja sih. Oke, sepertinya kita harus membuat kesimpulan sederhana tentang topik inti yang kita bahas tadi, Dot. Apa menurut kamu kira-kiranya? Iya intinya peran, bagi orang tua dari laki-laki maupun perempuan, dari ayah maupun ibu itu sangat penting untuk, mmm apa ya, menemani tumbuh kembang anak gitu, sampai dia bisa menjadi orang yang dewasa, sampai dia bisa menjadi manusia. Manusia yang dikatakan di sini adalah manusia yang bisa mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terus juga kemudian manusia yang bisa ketika dia dilepaskan di masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, dia itu bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi maksud bantuan orang lain di sini adalah dia tetap butuh orang lain, tetapi itu hanya sebagai motivasi-motivasi yang kecil gitu, ngerti nggak? Ketika dia Tidak dewasa tidak ketergantungan dengan orang lain lah mungkin. ya gantungan gitu. Jadi intinya ya dia dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya gitu, karena anaknya itu kan diamanahkan ke kita itu dari dia bayi dia tidak bisa menjadi apa-apa,
dia dia tidak bisa apa-apa dan ketika dia dewasa dia bisa menjadi apa saja gitu, yang jatuhnya yang baik gitu. Ya, aku kayaknya relate dengan statement Bertrand Russell kemarin, Dot. Bahwasanya anak itu tuh dia nggak bodoh, tetapi orang tuanya lah yang membuat anak itu bodoh jika orang tuanya buruk. Nah, itu kan sama kayak hadis Nabi, tahu nggak yang anak itu nggak bisa milih dari orang tua manapun gitu kan. Tapi yang bisa merubah dia adalah orang tua yang dari Majusi maupun Nasrani yang waktu itu. Iya, iya. Itu kan dua. Ya, seperti itulah kurang lebih. Waktu kita udah berakhir sepertinya. Udah 1 menit lagi Zoom-nya bakal habis versi gratis. Lain kali kita mencoba sesuatu yang menurut kita pantas dan layak untuk dibahas, Dot. Gimana? Ya udah, tapi ini Kita tutup aja ya. oke. Oke teman-teman, sekian diskusi atau dialog kita pada malam ini. Aku nge-recordnya malam soalnya. Nah terima kasih banyak. Mungkin bisa bahas di lain waktu. Mungkin kalian juga ada request apa yang pantas untuk dibahas. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye dong. Dah.